Selamat siang Bu Uswa. Selamat siang Bu Masta. Rencananya hari ini mau melaksanakan coaching ya Bu ya? Benar Bu. Benar ya. Iya. Nah, udah dengan siapa Bu coaching hari ini? Kemungkinan nanti saya dengan Ibu Dia Bu. Dengan Ibu Dia ya. Hari ini ya Bu ya? Iya hari ini Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya mohon izin ya Bu, saya dari observer ya Bu ya. Saya coba memantau kegiatan coaching antara Ibu dengan Ibu Dia. Nah, sebelum kegiatan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Bu ya. Untuk pertama, persiapan apa ini Bu yang sudah Ibu lakukan sebelum melakukan coaching? Iya. Jadi saya sudah mengkonfirmasi nih Bu dengan Ibu Dia gitu, dan beliau sudah bersedia ya meluangkan waktunya sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan coaching bersama gitu ya. Jadi saya juga sudah membuat pertanyaan berbobot Bu gitu yang nantinya akan saya sampaikan nih ke Ibu Dia gitu ya, agar Ibu Dia nanti bisa menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Dia. Seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu sudah melakukan janji dengan Ibu Dia ya Bu. Dan Ibu juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, yang akan Ibu lakukan nanti di saat coaching. Nah, ada pertanyaan selanjutnya ini Bu. Nanti pada saat coaching kompetensi apa aja Bu yang akan Ibu lakukan atau kembangkan? Tentunya saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama yaitu saya akan fokus hadir secara penuh dalam kegiatan coaching. Kemudian saya akan menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya, atau menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Dia gitu. Dan saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Dia. Seperti itu. Ya Bu ya. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu ya. Iya, betul ada 3 itu. Yang berarti salah satunya adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Terus mendengarkan aktif atau menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot juga ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kompetensi tadi yang Ibu sebutkan, kira-kira nanti di coaching yang akan Ibu lakukan fokus di kompetensi yang mana ya Bu ya? Ya, nanti dari ketiga kompetensi coaching yang tadi saya sebutkan ya Bu ya, saya akan lebih fokus kepada menggali pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kenapa? Karena aspek yang paling penting dan juga jika saya menguasai kompetensi tersebut, maka saya akan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa memahami identifikasi permasalahan yang akan dihadapi oleh Bu Dia nantinya. Nah, sehingga saya bisa menuntun Bu Dia untuk mencari ide atau solusi dari permasalahan yang beliau hadapi seperti ini. Tadi Ibu fokus di pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian coaching ini mau seperti apa ya Bu ya? Saya harapkan sih coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri ya, gitu, dengan pertanyaan yang berbobot ya. Bu Dia ini bisa mendapatkan alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri. Oke, baik Ibu. Seperti yang awal tadi saya sampaikan ke Ibu, mohon izin Bu ya. Nanti saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Dia, saya ikut ya Bu ya. Saya ingin memantau dan ingin menyimak antara percakapan atau coaching antara Ibu dengan Ibu Dia ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Silakan saja Ibu. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, baik, terima kasih Bu Masta. Selamat siang Ibu Dia, senang sekali ya siang ini kita dapat berbincang-bincang nih. Iya. Kita akan mengobrol tidak lama ya Bu ya. Saya akan berikan waktu 15 sampai 20 menit. Iya, selamat siang Bu Uswa. Senang sekali kita bertemu di sini setelah sekian lama janjian. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Bu Uswa sudah mau mampir dan ngobrol-ngobrol tentang keresahan saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas nih Bu Uswa. Iya, baik Bu Upi. Apa tujuan pertemuan kita hari ini Bu Upi? Jadi begini Bu Uswa, tujuan
pertemuan saya dengan Bu Uswah kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan pembelajaran di kelas, terkait capaian siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas, terkait dengan masalah keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas yang menurut saya memang harus disikapi untuk menentukan langkah-langkah ke depan bagaimana saya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, bagaimana saya dapat menyikapi kendala-kendala yang ada di kelas saya, bagaimana kemudian saya meningkatkan kompetensi anak didik saya, dan bagaimana cara agar saya dapat meningkatkan minat belajar, kreativitas, dan inovasi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu Bu, saya. Bagus ya Bu ya. Jadi beberapa bulan ini Ibu-Ibu sudah mengimplementasi kegiatan pembelajaran kreatif dan inovatif berbasis TIPEK ya Bu ya? Ya, jadi begini Bu Uswah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, dengan kondisi kelas saya yang menurut saya sedikit meresahkan dengan anak-anak yang terlihat kurang aktif Bu Uswah. Jadi saya mencoba mencari solusi dan yang saya temukan adalah pembelajaran berbasis TIPEK ya Bu ya, sesuai dengan kondisi anak-anak Gen Z menurut saya zaman ini ya, yang sudah terbiasa dengan gadgetnya, sudah terbiasa dengan sosial medianya gitu. Jadi menurut saya pembelajaran berbasis TIPEK itu mampu meningkatkan kreativitas, inovasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk itu makanya that's why saya mencoba mengimplementasikan pembelajaran TIPEK untuk membantu saya mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang sebelumnya. Begitu Bu Uswah. Gitu ya, baik Bu. Menurut Bu Upi nih, itu luar biasa sekali ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Uswah. Ya, menurut Ibu Upi apa yang menjadi kekuatan Bu Upi dalam kegiatan tersebut? Baik, menurut saya ya Bu Uswah ya, di era teknologi 4.0 ini ya, itu sudah menjadi salah satu starter point buat kita dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIPEK. Kemudian kekuatan yang lain adalah ketersediaan prasarana dan sarana ya, yang di sekolah kita memang sudah cukup mumpuni untuk ketersediaan dalam menunjang pembelajaran berbasis TIPEK. Wi-Fi yang sudah sangat menunjang, 100 Mbps itu saya rasa mampu ya untuk menyokong kegiatan kita di kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana infokus yang selalu tersedia. Tiap-tiap guru sudah dibekali dengan laptop masing-masing ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penguasaan guru itu sendiri terkait dengan aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, yang starter point selain kemampuan guru adalah ketersediaan dan kesiapan dari orang tua murid untuk mendukung kegiatan pembelajaran berbasis TIPEK. Karena apa? Karena saya mengimplementasikan pembelajaran di kelas, artinya saya memang harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan izin dari orang tua murid agar mereka mengizinkan siswanya membawa gadget ke sekolah, tentu saja dengan sosialisasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya ingin menginfluence anak-anak saya bahwa gadget itu tidak tentang game saja. Gadget tidak tentang Brandly atau checkmate buat kalian cari contekan. Jadi gadget adalah bagaimana kalian dapat membuka dunia. Kalau zaman kita ya Bu, buku itu jendela dunia. Betul. Kalau buat anak-anak kita sekarang, gadget lah jendela dunia kalian. Itu yang saya
seperti itu ya Bu ya. Jadi kerjasama yang baik ya Bu dengan orang tua ya. Iya betul Bu Uswa. Kepala sekolah, kemudian persiapan prasarana, serta Iya betul. kemampuan ibu sendiri dalam penguasaan IT tentunya. Tepat ya. sekali. Bu Uswa. Menjadi kekuatan ibu ya dalam implementasi pembelajaran TIPEK di kelas nanti. Iya betul Bu Gitu Uswa. ya Bu ya. Iya. Jadi memang apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa starter point kita adalah kita berada di teknologi 4.0. Jadi kita memang harus membekali anak-anak kita. Terus kemudian kitanya sendiri juga kita harus lebih one step ahead. Kita harus lebih selangkah di depan dari anak-anak, jangan sampai mereka paham aplikasi yang kita nggak paham. Itu yang menurut saya berbahaya, Bu Uswa. Dan juga sosialisasi kepada orang tua, pentingnya mendampingi anak-anak yang memang seharusnya belum megang gadget tapi sudah terpengaruh sama situasi sekarang ya Bu Uswa ya. Nah yang bikin saya dapatkan adalah itu anak-anak paham bahwa gadget adalah dunia untuk belajar, tidak hanya game dan mencari jawaban, dan pemahaman kepada orang tua pentingnya mendampingi anak-anak kita ketika mereka memegang gadget. Jadi jangan ada sampai salah buka aplikasi gitu loh Bu Uswa. Itu iya benar-benar Bu Uswa. Ya, terakhir nih Bu, apa yang menjadi komitmen Ibu ke depan untuk keberhasilan kegiatan Ibu? Yang menjadi komitmen saya yang pertama adalah yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa pendampingan kepada peserta didik tentang pentingnya menggunakan gadget dengan bijaksana Bu Uswa. Jadi saya terus dapat menginfluence mereka dengan pemakaian gadget yang memang bermanfaat untuk mereka. Kemudian adalah komitmen saya selanjutnya bahwa saya memang harus terus memacu diri saya untuk terus meningkatkan kompetensi dan saya dalam kelas. Dengan penggunaan pembelajaran berbasis TIPEK, saya paham bahwa saya harus terus belajar. Karena memang teknologi itu dinamis ya Bu Uswa ya, terus berkembang. Ketika saya mengimplementasikan TIPEK, artinya saya harus terus belajar Bu Uswa. Belajar untuk mengajar ya. Jadi komitmen saya utama adalah saya terus belajar untuk mengajar, untuk memenuhi target saya sebagai pendidik, mendampingi siswa-siswa saya dalam mencapai kebahagiaan mereka, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi penyebar ilmu yang bermanfaat untuk rekan sejawat, seperti itu Bu Uswa. Apa kira-kira kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Baik, begini Bu Uswa. Jadi kriteria keberhasilan dari rencana yang sudah saya rancang sebelumnya menurut saya ya Bu Uswa adalah ketika saya dapat mengimplementasikan pembelajaran berbasis di kelas, artinya saya dapat membawa anak-anak saya untuk memahami beberapa aplikasi berbasis data yang akan saya jabarkan di kelas untuk kegiatan pembelajaran saya. Contohnya adalah bahwa kemudian anak-anak saya dapat membuat mind map dengan Canva. Anak-anak saya dapat membuat presentasi berdasarkan materi yang sudah mereka buat menggunakan Padlet, Quizzes ya. Kemudian mereka juga dapat membuat kuis, mungkin menggunakan Odoo, menggunakan Mentimeter ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang akan saya terapkan di kelas saya ya. Jadi agar anak-anak saya benar-benar familiar dengan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan belajar mereka dalam hal kreativitas inovatif gitu. Ya, saya lihat. Jadi apa nih yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari rencana yang sudah Ibu sampaikan? Baik, jadi saya sudah merencanakan ya Bu Uswa ya, setelah acara ini mungkin saya akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, menyampaikan rencana saya untuk mengundang orang tua murid ya. Saya memang harus mensosialisasikan kegiatan ini karena berkaitan dengan izin anak-anak membawa gadget ke sekolah ya. Jadi setelah saya konsultasi dengan kepala sekolah,
saya akan mengundang orang tua murid agar mensosialisasikan kegiatan saya. Selanjutnya adalah yang pasti, yang utama adalah membuat rancangan pembelajaran berbasis IPEK tentunya ya Bu saya. Itu luar biasa ya Bu ya. Nah, kapan nih setelah Ibu sudah merencanakan dan sudah mensosialisasikan kepada kepala sekolah gitu ya. Nah, akan melaksanakan rencana Ibu sendiri. Baik Bu Uswa, menurut saya rencana baik ini harus segera dieksekusi nggak sih Bu Uswa ya? Nah, iya, baik. Jadi menurut saya mungkin 1 minggu ke depan saya harus sudah implementasikan rencana saya ya Bu Uswa ya. Iya. 1 minggu ya Bu. 1 minggu. Bu Iya, Uswa. luar biasa. Nanti saya ingin tahu juga ya kisah Ibu selanjutnya. Oh iya, baik Bu ya. Uswa. Iya baik Bu Uswa. Luar biasa Bu. Jadi komitmen Ibu ini berkolaborasi juga dengan warga sekolah ya Bu. Iya betul. Dari yang Ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira skala atau posisi Ibu pada saat ini di mana? Kalau untuk saat ini saya memposisikan diri saya di 6 Bu Uswa. Nah, gitu. Jadi anak-anak sudah menggunakan gadget gitu. Sudah menggunakan gadget tapi belum konsisten ya Bu Uswa ya. Nah kedepannya kan saya mau konsisten, berkelanjutan dan berfokus pada rencana yang memang sudah saya buat gitu loh. Ya. Jadi kan dari posisi Ibu ke-6 kan Ibu merasa belum maksimal. Iya betul banget. Nah, kira-kira yang diharapkan Ibu tuh posisinya berapa? 8 sampai 9 Bu Uswa. Bagaimana bisa harapan Ibu tercapai? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah bahwa saya yang pertama berkolaborasi dengan warga sekolah dan orang tua siswa, kemudian selanjutnya adalah membuat rancangan pembelajaran berbasis TIPEK ya, itu yang harus dilakukan dengan komitmen tinggi, dengan mengimplementasikan beberapa aplikasi berbasis data yang dapat saya terapkan di kelas ya Bu Uswa ya. Kemudian tentu saja saya harus terus semangat untuk membuat rancangan pembelajaran dan komit dengan apa yang sudah saya rencanakan seperti itu. Luar biasa ya Bu, mudah-mudahan harapan Ibu bisa berjalan dengan lancar ya. Iya. Nah, kita udah ngomong Ibu ya, bicara dari awal sampai akhir. Iya Bu Uswa. Iya, saya rasa Ibu sudah menemukan nih ide-ide atau gagasan dari permasalahan Ibu ini. Iya. Nah, bisa Ibu simpulkan apa kesimpulan yang Ibu dapatkan? Baik, jadi saya senang sekali nih Bu Uswa, hari ini Bu Uswa sudah mendampingi saya ya untuk berbicara mengenai keresahan saya. Jadi dari pembicaraan dan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Uswa sudah sampaikan kepada saya sepertinya memang menemukan ide-ide untuk dapat saya implementasikan di kelas ya. Jadi salah satunya adalah saya harus terus menggali kemampuan saya, kompetensi saya dalam implementasi pembelajaran berbasis IPEK di kelas. Seperti itu Bu Uswa. Gitu ya, luar biasa ya Bu. Iya, Ternyata Bu Diah ini selalu mengembangkan ya potensinya untuk terus menyesuaikan teknologi yang ada. Iya Bu Gitu Uswa. ya. Alhamdulillah kita sudah perbincangan kita sudah berakhir sampai di sini ya Bu ya. Baik Bu Uswa. Mudah-mudahan Ibu bisa menerapkan itu ke sekolahan Ibu dan anak-anak bisa menggunakan gadget yang sesuai fungsinya. Baik Gitu ya, Bu Bu, Uswa, ya. terima kasih Ya, banyak Bu Uswa. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Uswa. Selamat siang Bu Uswa. Selamat siang Bu Master. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Iya. Dia ya. Betul. Ibu tadi kan saya ikut mengamati juga ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya ke Ibu tentang coaching tadi ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini Bu? Pasti perasaannya merasa lebih lega ya Bu ya. Sudah melakukan coaching dengan baik. Tadi sudah ditemukan alternatif solusi yang
rumuskan secara bersama-sama dan sudah tergali secara maksimal. Tadi saya juga sudah menuntun untuk mengeksplor lebih lanjut ya Bu Dia agar menemukan alternatif solusi atau ide-ide baru yang bisa dikembangkan oleh Bu Dia itu sendiri. Oh gitu ya Bu ya. Ini Bu memang tadi ada beberapa poin yang saya catat ya, memang Ibu sudah mampu yaitu dengan menerapkan alutsista ya, karena memang di awal juga waktu tadi observasi juga Ibu sudah mengatakan bahwa untuk melakukan coaching ini Ibu menerapkan alutsista itu ya. Nah saya catat tadi memang Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alutsista. Nah Ibu juga tadi sudah menerapkan 3 kompetensi yang Ibu sebutkan, yaitu hadir penuh ya, terus mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu yang tadi saya catat ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan setelah coaching ini, Bu? Ya, yang mau saya kembangkan setelah coaching ini, saya harus tingkatkan kemampuan saya ya Bu ya, dalam membuat pertanyaan berbobot gitu. Karena menurut saya pertanyaan itu sangat penting Bu dalam hal menggali identifikasi masalah yang dihadapi coaching gitu. Menuntun coaching menemukan ide-ide atau gagasan di mana solusi dari permasalahan itu bisa dapat diselesaikan begitu. Baik, kalian dalam menggali pertanyaan berbobot berarti ya Bu ya. Betul. Mungkin cukup sampai di sini ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita ke depannya bisa lebih baik dibanding dengan sekarang. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Kita menjadi terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk menjadi observer di dalam coaching hari ini. Iya, baik. Terima kasih ya.